Shalom bagi kamu semua. Tema perenungan kita untuk malam ini, Yesus Sang Gembala Agung. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, satu pertanyaan, siapa sih Yesus bagi kita? Siapa itu Yesus untukku? Siapa Yesus untuk saudara sekalian? Tentu ada banyak jawaban sesuai dengan persepsi masing-masing orang. Dan tanpa kita bertanya pada diri kita sendiri, Yesus sudah memberikan jawaban yang pasti kepada kita. Dan ini merangkum seluruh kehidupannya tentang siapa dia bagi saudara dan saya, yakni akulah gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang baik. Di dalam Mazmur 23 yang sama-sama kita baca tadi, Daud menggambarkan Allah yang dia sembah itu sebagai gembala yang baik. Dan Yesus memakai kata ego eimi, mau menegaskan kepada kita semua bahwa apa yang diyakini oleh Raja Daud adalah sama seperti yang kita yakini sekarang ini ketika kita menempatkan Yesus sebagai gembala yang baik atas hidup kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, berbicara tentang gambaran Allah gembala dan kita adalah domba, itu berbicara tentang relasi, berbicara tentang hubungan. Sebuah hubungan ketergantungan di mana domba tidak akan dapat menjalani hidupnya, tidak dapat memproteksi dirinya jikalau tidak ada gembala yang menggembalakannya. Domba adalah binatang yang paling lemah dari seluruh binatang gembalaan. Tidak sama seperti kambing, tidak sama seperti kerbau. Ia adalah binatang yang lamban. Dan karena ia adalah binatang yang lamban, maka ia sangat sulit bergerak untuk menghindari terkaman musuh yang mengancam nyawanya. Itu pula karena beban yang ia harus tanggung, yakni bulunya. Di saat bulu itu kena air, maka semua air itu akan tertampung pada dirinya. Sehingga untuk melangkah, ia akan semakin lamban. Karena itu pula maka domba adalah binatang yang selalu mau berkumpul. Jadi ia berusaha untuk ada di dalam kawanan. Ia berusaha untuk selalu ada di dalam kumpulan, karena dengan itu dia merasa tenang. Ada teman-teman yang lain. Namun pun demikian akan selalu ada dari domba yang sedikit bandel, lalu memilih jalannya sendiri. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sekali lagi, gambaran tentang gembala domba, kita adalah domba dan Tuhan adalah gembala kita, mau menunjuk kepada ikatan sebuah relasi yang intim antara kita dengan Allah. Jikalau kita hendak merasakan hidup yang tenang, jikalau kita hendak merasakan hidup yang damai, maka kita harus menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kalau kita sadar bahwa kita ini adalah domba gembalaan Tuhan, maka mau tidak mau kita mendapatkan motivasi untuk menjalani hidup walau penuh dengan tantangan dan kesulitan apa yang ada di depan kita. Relasi yang intim dengan Tuhan akan memberikan motivasi dan dorongan yang begitu kuat kepada kita, bahwa sesulit apapun perjalanan hidup kita, tidak akan menjadi soal bagi kita. Sebab apa? Sebab Tuhan adalah gembala agung bagi kita.
Tuhanlah yang memiliki hidup kita. Dan karena itu ia tidak akan tega melihat miliknya itu dirampas. Dalam bacaan kita sangat jelas sekali. Ia tidak tega melihat miliknya diambil oleh orang lain. Dirampas oleh kuasa kegelapan. Dirampas oleh iblis. Allah mau supaya kita ada di dalam Dia. Dan Dia ada di dalam kita. Itulah interrelasi antara manusia dengan Allah yang Allah sendiri inginkan. Tetapi saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, terkadang kita sebagai domba tidak sadar diri. Sehingga kita mau mengikuti keinginan kita sendiri. Kita mau mengikuti jalan kita sendiri. Kita tidak mau dituntun dan diatur langkah kita oleh Tuhan. Kita maunya kita yang diikuti oleh Tuhan, bukan maunya Tuhan yang harus kita ikuti. Namun pun demikian saudara-saudara, kita yang telah disebut sebagai domba gembalaannya akan terus dicari dan dijaga oleh Tuhan. Kalaupun kita terpisah dari kawanan yang lainnya, Allah tidak akan pernah berhenti mencari kita. Allah akan berusaha untuk mencari kita dan hatinya nanti akan menjadi tenang ketika Ia mendapatkan kita. Ini sangat jelas sekali jikalau kita membaca perumpamaan Tuhan Yesus tentang domba yang hilang. Sang gembala telah kembali ke rumahnya, menghitung satu persatu domba yang ia gembalakan. Dari 1 sampai 100 yang keluar, ternyata ia berhenti di angka 99. Masih ada 99. Kalau kita berpikir tentang dunia ini, maka kita masih berpikir tentang untung yang masih ada pada kita. Biarin saja yang satu. Tetapi Alkitab bercerita bahwa domba yang 99 itu ditinggalkan, lalu ia kembali ke ladang. Ia kembali ke padang. Ia kembali mencari yang satu itu. Ia tidak akan pernah berhenti sebelum mendapatkannya. Ia tidak akan pulang ke rumah sebelum ia menemukannya. Dan ketika ia menemukannya, ia membalut luka-luka yang ada pada diri domba itu, dibersihkannya, lalu dipanggulnya, dan ia membawanya kembali ke rumah. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, demikianlah pikiran Tuhan terhadap kita. Ia tidak menginginkan setiap kita mengalami kehidupan yang celaka. Jelas sekali ketika bangsa Israel dibuang ke Babel, mereka berpikir bahwa Allah telah menghukum mereka. Allah tidak mau lagi peduli terhadap mereka. Allah berencana untuk menghancurkan mereka. Tetapi di tengah-tengah pikiran yang negatif seperti itu, Tuhan datang melalui nabinya, Nabi Yeremia, untuk mengungkapkan bagaimana sesungguhnya isi hati Tuhan. Sehingga di dalam Yeremia pasal 29 ditegaskan di sana, aku ini Tuhan tidak merancangkan sesuatu yang jahat kepada kamu, melainkan rancangan damai sejahtera untuk memberi hari depan yang penuh dengan harapan. Sekalipun sekarang kita mengalami kepahitan, seperti yang dialami oleh seluruh manusia dunia sekarang ini karena pandemi, tetapi semua ini tidak akan membatalkan rencana Tuhan untuk mewujudkan segala janji-janjinya yang terbaik bagi orang yang disapanya sebagai anak. Jadi sekali lagi saudara-saudara, ketika Alkitab berbicara bahwa Tuhan itu gembala dan kita adalah domba, maka hal ini mau menegaskan tentang relasi kita kepada Tuhan. Sehingga menjadi pertanyaan, bagaimana relasi saya dengan Tuhan? Kalau relasi Tuhan dengan kita sudah pasti, Tuhan akan tetap berpegang pada janjinya dan Ia akan tetap setia sampai selama-lamanya. Sudah pasti hal itu.
Karena kalau tidak pasti, untuk apa Tuhan datang menjumpai manusia? Dan untuk apa Tuhan berkorban demi kita manusia? Sama seperti bacaan kita. Seorang gembala yang baik akan memberi nyawanya untuk keselamatan domba-dombanya. Jadi sekali lagi saya mau tegaskan, tentang isi hati Tuhan terhadap kita tidak patut lagi untuk kita pertanyakan. Sebab Allah begitu mengasihi kita, karena kasih-Nya yang besar kepada kita, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Persoalannya, bagaimana relasiku dengan Tuhan? Bagaimana hubunganku dengan Tuhan? Inilah yang harus terus kita bangun dalam kehidupan kita. Kesadaran tentang hubungan kita dengan Tuhan terus kita pertanyakan. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Adakah hidupku terbangun dengan baik antara diriku dengan Allahku? Adakah hidupku sudah sedemikian rupa kutata menurut maksud-maksudnya? Adakah aku terus mencari maksudnya, mencari kehendaknya? Adakah aku terus menyatakan penyembahanku di hadapannya? Dan adakah aku terus bersyukur kepadanya dalam segala hal? Ini hal yang paling penting untuk kita praktekkan dalam kehidupan. Sebab kita telah lebih dahulu dikasihi. Dan karena itu buktikan pengasihan kita kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui penyembahan dan mendengarkan firman-Nya. Hanya itu yang Tuhan tuntut. Tidak ada yang lain. Kepada bangsa Israel kan sangat jelas sekali. Dan itu juga yang dituntut oleh Kristus kepada kita. Yesus Sang Gembala Agung kepada kita. Tidak ada yang lain. Jikalau kamu bertelinga, hendaklah kamu mendengar. Kepada bangsa Israel kan sangat jelas. Musa menyampaikan pesan itu, jikalau kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia apa yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Dan Yesus dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 bagian B mengatakan, aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Jadi ketika kita membangun relasi kita yang intim dengan Allah, maka sorga itu akan terbuka. Segala berkat dan kasih serta rahmat-Nya akan dinyatakan kepada kita. Sehingga dalam menjalani hidup ini kita tidak akan takut, khawatir, cemas. Sebab apa? Kita yakin dan percaya ada Tuhan di depanku. Ada Tuhan bersamaku, ada Tuhan menuntunku. Karena apa? Karena Dia adalah Sang Gembala Agung yang tidak akan membiarkan aku melangkah dan hancur binasa.